Penyebaran isu ijazah Jokowi, siapakah aktor dalangnya? Penyebaran isu ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, para awak media berkumpul di kediaman Solo, Jawa Tengah. Pada Rabu, 11 April 25. Saat berkembangnya terkait isu ijazah, menurut keterangan dihimpun dari awak media dan membenarkan di kediaman Jokowi di Sumber Solo. Para awak media berkumpul di kediaman Jokowi sambil menunggu mantan Presiden ke-7 ini. Namun tidak berselang lama, Jokowi menemui awak media dengan memakai kemeja putih, disertai kedua map di genggamannya. Seloroh berkata ia mengatakan kepada awak media, kedua map ini rekan-rekan media perlu diketahui telah tercantum ijazah saya dari SD hingga SMA hingga S dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Namun awak media membenarkan adanya sebuah map berisikan ijazah yakni SD Negeri Tirtoyoso Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, Jawa Tengah. Dan selanjutnya terlihat satu map ijazah yang diperlihatkan kepada wartawan dari mantan Presiden ke-7. Jokowi sempat bergurau dengan mengatakan bahwa map untuk menyimpan ijazah SD hingga SMA itu tidak asli. Sedangkan map untuk menyimpan ijazah S1 miliknya merupakan stop map asli dari UGM. Sementara itu, di setiap ijazah terlihat pas foto Jokowi sesuai jenjang sekolahnya. Pada ijazah UGM, tampak foto Jokowi mengenakan kacamata. Jokowi pun menjelaskan bahwa dulu matanya minus. Menurut Jokowi, kacamata itu sudah pecah dan dulu dia tidak mampu membeli lagi. Adapun pada hari Rabu kemarin, Jokowi kedatangan massa dari TPW yang ingin mengklarifikasi tentang keaslian ijazah dari UGM. Jokowi sempat menerima perwakilan kelompok itu, namun ia memilih tidak memperlihatkan ijazahnya kepada mereka. Sehari sebelumnya, TPW juga mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Menurut Saidi Hartono di balik gembar-gembornya, soal ijazah mantan Presiden ke-7 ini ada aktor hebat yang mempunyai sifat dengki dan dendam padanya. Soalnya kita tahu siapa yang tidak menginginkan Jokowi jadi presiden, walau ia pernah menjadi seorang politisi senior ketika berduet bersama. Kita coba tarik rekam jejak di media dan televisi swasta yang tersebar pada tahun 2013 hingga 2014 dan 2023 hingga 2024. Ini pendapat saya secara pribadi, dan fenomena ini dibuat sedemikian rupa agar masa pendukung Pak Jokowi pudar, ujar Saidi Hartono dan juga selaku Ketua DPD Serikat Praktisi Media Indonesia. Pertambangan emas di Papua Freeport. Berawal persoalan ini bermula pada pertambangan emas yang terletak di Papua yang dikuasai oleh PT Freeport pada 10 tahun silam lalu. Sebelum Jokowi jadi presiden, yang kemudian saham PT Freeport diambil alih oleh pemerintah atas kebijakan Jokowi selaku presiden. Namun inilah pemicu utama yang menurut saya, mereka tidak mendapatkan setoran dari PT Freeport. Memang hal itu tidak bisa dibuktikan, namun kita tahu mereka menurut saya berafiliasi pihak asing sangat kuat di sana. Dan hal itu juga, kita bisa gali perusahaan-perusahaan yang mereka miliki dari company profile dan hingga referensi rekanan perusahaan mereka. Pak Jokowi menurut saya adalah pemimpin amanah dan jujur, walau sedikit ada kekurangan wajar menurut saya. Namanya juga manusia, bukan malaikat. Kita ini bukan malaikat, pasti mempunyai kekurangan. Namun bergulirnya kencang tak henti-hentinya, dari ujaran kebencian fitnahan sana-sini, dialamatkan ke pribadi Pak Jokowi, ini menurut saya tidak fair. Di mana peran penegak hukum, di mana peran pembuat undang-undang, DPR RI, ketika seorang presiden ke-7 masih menjabat. Dan hingga purna tugas pun, Jokowi, masih saja terjadi, ujaran kebencian dialamatkan padanya dengan berbagai cara. Yang seharusnya menikmati masa purna tugas itu, dengan tenang dan bercengkrama dengan keluarga dengan penuh kedamaian. Yusuf Kala sebut Jokowi sudah berubah, minta bertemu tak dipenuhi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, JK,
menyebut Presiden Joko Widodo saat ini sudah berubah. Hal itu diungkapkan JK dalam acara Gaspol. Kompas.com. Saya ingin mengingatkan kepada mereka, wahai penyebar ujaran kebencian maupun aktor, sadarlah dirimu, ingat agamamu dan ibadahmu, sia-sia saja engkau menanamkan kebaikan. Ketika di liang lahat nanti menghantui dirimu, atas dosa-dosamu sadarlah sebelum malaikat menjemputmu dengan pedih. Hartamu tidak dapat mewakili dosa-dosamu yang sangat pedih, melainkan di alam kubur menjadi makhluk mengerikan berkeliaran di batu nisanmu tanpa ada yang menolongmu. Penulis Saidi Hartono berdasarkan fakta yang terangkum di seluruh media elektronik maupun televisi swasta.